Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6, kelompok eh, Data Privacy and Compliance ya, yaitu yang akan kita bahas kali ini kebebasan dalam berekspresi. Di sini eh, kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, M. Farel Raditya Wicaksono dengan NPM 2478249. Lalu ada Kenalkan, nama saya Muhammad Arinal Haq dengan NPM 24782052. Dan saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265. eh, topik kali ini kami pilih karena banyaknya isu kebebasan berekspresi di dunia digital semakin penting untuk dibahas. Dan saat ini siapapun itu bisa menyampaikan pendapatnya di media sosial tanpa batasan ruang dan waktu. Namun juga kebebasan ini sering juga disalahgunain gitu. Mulai dari ujaran yang kayak penyebaran hoax, habis itu hingga pelanggaran kayak meretas, bukan meretas, kayak pelanggaran seharusnya itu milik data pribadi namun disebar-sebarkan. Nah itu bukan bukan tindakan yang baik ya. Eh, maka dari itu dalam presentasi ini kami akan membahas bagaimana kebebasan berekspresi diatur oleh hukum dan juga dibatasi oleh etika serta diimbangi oleh kesadaran digital. Nah, pada panduan kali ini, kebebasan berekspresi adalah salah satu hak dasar setiap manusia. Hak ini memungkinkan kita untuk menyampaikan ide, pendapat, atau pandangan kita terhadap sesuatu yang baik, eh, baik secara lisan ataupun melalui media sosial. Nah, di era digital saat ini, kebebasan berekspresi menjadi semakin luas. Setiap orang bisa dengan mudah mengekspresikan diri di media sosial eh, dengan membuat konten atau yang seperti share-share pengalaman di media sosial ya. Nah, tapi juga kebebasan itu kadang membawa banyak banget kayak masalah ya. Semakin semakin kita bebas dalam berbicara, semakin nggak ini semakin besar juga gitu kemungkinan terjadinya banyak masalah kayak penyalahgunaan ya kan. Habis itu kayak fitnah-fitnahan, habis itu ada banyak banget yang mungkin nanti haters-haters ya kan yang memberikan ujaran kebencian, itu juga nyebar-nyebarin hoax tentang kita, tentang siapapun itu yang kalau misal kita asal-asal pakai media sosial. Habis itu habis itu di dalam undang-undang juga eh, tertulis setiap orang itu berhak mengeluarkan pendapat. Tapi perlu diingat kebebasan itu tetap memiliki batas. Dan di negara ini masyarakat berperan untuk menjaga agar kebebasan tersebut tidak merugikan hak orang lain. Habis itu juga eh, harus sesuai dengan nilai moral dan hukum yang berlaku. Nah, lalu pada slide 3 ini yaitu ada konsep dasar freedom of expression. Konsep-konsep dasar dalam kebebasan berekspresi. Nah, secara konsep eh, kebebasan berekspresi memiliki dasar hukum yang kuat baik di Indonesia maupun di internasional di negara-negara luar. Kayak di Amerika Serikat, kebebasan berekspresi dijamin dalam First Amendment, yang dimana warga diberikan hak penuh untuk berbicara dan menyampaikan opini tanpa takut dibungkam oleh negara. Kayak misalnya kita
apa namanya, kalau sini kan demokrasi, kalau di luar di Amerika Serikat bukan demokrasi, tapi kita bebas berpendapat, kayak kita bebas berekspresi untuk misalnya, ih ini ada pejabat yang jelek, dia jelek, kenapa masih ada, buang aja, misal seperti itu gitu kan. Itu di Amerika itu ada yang namanya hukum yang seperti itu gitu. Di Indonesia ah, sama juga ya, seperti ada ya, di Indonesia juga ada sama seperti dalam Undang-Undang pasal 28 tahun 1945. Nah, kebebasan itu eh, bukanlah hal yang mutlak, tapi ada batas yang jelas antara kebebasan berbicara dan pelanggaran hukum. Misalnya kayak tindakan eh, seperti fitnah, habis itu ada kayak haters ya, ujaran kebencian, habis itu ada penipuan, terus ada juga hoax yang mungkin tidak dilindungi oleh hukum. Nah, bahkan berbicara secara anonim pun eh, akan memiliki batas. Kita tidak bisa menggunakan kata-kata anonimitas sebagai alasan untuk menyakiti orang lain atau menyebarkan kebencian. Jadi intinya eh, kebebasan berekspresi itu memang hak setiap orang, tapi juga harus disertai dengan tanggung jawab dari diri kita, tanggung jawab kita untuk ke orang, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh adalah kalau apa namanya, freedom of expression ya, itu tuh masih di bawah kesadaran hukum. Jadi eh, kita juga harus tanggung jawab memegang hukum itu. Nah, pada slide keempat kali ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Arinal. Pada Arinal saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Saudara Farel. Di sini saya akan menjelaskan slide pada slide 4, yaitu hukum dan regulasi di Indonesia. Sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan relasi di Indonesia yang mengatur kebangsaan berekspresi di dunia digital. Ada beberapa undang-undang penting untuk menjadi dasar hukum. Di sini ada 4 poin. Pertama ada Undang-Undang eh, I- IIT pasal 27 sampai 29 yang melanggar penyebaran konten bermuatan kebencian, pornografi, dan hoaks. Undang-undang ini bertujuan agar media digital tetap digunakan secara bertanggung jawab dan beretika. Selanjutnya yang kedua ini ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi PDP yang disahkan pada tahun 2022. Nah, undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam privasi, dalam perlindungan privasi penggunaan digital. Dengan adanya Undang-Undang PDP, data pribadi seorang tidak boleh disebarluaskan atau disalahgunakan tanpa izin. Selanjutnya yang ketiga, ini ada peraturan materi Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik serta kewajiban mereka dalam mengadilkan konten. Tambahan lainnya ada juga KUHP dan Undang-Undang Pers yang memberikan batasan terhadap penyebaran berita palsu dan fitnah. Jadi eh, secara umum hukum di Indonesia ini menekankan bahwa kebersam kebebasan berekspresi tanpa harus dijalankan dan kerangka moral etika dan tanggung jawab sosial agar ruang digital menjadi aman dan bermartabat. Next, di sini ada isu dan dilema etika digital ya.
Meskipun sudah ada hukum yang mengatur, dalam praktik eh, masih banyak isu dan dilema etika digunakan yang muncul. Pertama, ada anonimitas. Di dunia maya, banyak orang menggunakan identitas palsu untuk menjaga privasi. Namun, di sisi lain, anonimitas ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan ujar kebencian dan atau hoax, berita-berita hoax itu ya. Kedua ada kebocoran data versus transparansi publik. Kasus seperti Biturka memperlihatkan konflik antara hak masyarakat untuk tahu dan hak individu untuk dilindungi. Dan selanjutnya yang ketiga ada sensor versus kebebasan informasi. Pemerintah berhak untuk menjaga keamanan nasional tanpa tanpa pemblokiran situs. Sering dianggap sebagai bentuk pembatasan hak berekspresi. Dan yang keempat ini ada spam dan penyalahgunaan data pribadi. Banyak pengguna tergantung oleh pesan promosi yang tidak diinginkan akibat data pribadinya bocor. Jadi eh, fenomena channel kultur juga menjadi dilema baru ketika opini seorang di dunia maya bisa langsung dihukum oleh publik tanpa proses hukum yang jelas. Semua ini menunjukkan bahwa dunia digital memerlukan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik serta perlunya digital yang kuat di setiap pengguna. Next. Di slide selanjutnya ini ada kasus nyata di Indonesia. Oke. Untuk memperjelas bagaimana kebebasan berekspresi dan pelanggaran etika terjadi di dunia nyata, kita bisa lihat beberapa contoh kasus di Indonesia ini ya. Di sini ada kasus Ahok 2016 berawal dari pernyataan publik yang kemudian dianggap sebagai ujar kebencian, menimbulkan pecah sosial yang luas. Ini kasus yang pertama itu terjadi di 2016. Nah, selanjutnya di kasus yang kedua adalah kasus Amanda Mojokerto, korban cyberbullying yang mengalami terkena mental akibat hinaan di media sosial. Ini membuktikan bahwa komputer di dunia maya punya dampak psikologis yang nyata. Jadi kita sebagai warga Indonesia eh, kita harus menghindari hal-hal yang seperti ini. Yang ketiga, ada kasus kebocoran data seperti EKTP, My Pertamina, dan SIM card yang memperhatikan pentingnya keamanan cyber nasional. Nah, selain itu, muncul juga ulasan palsu di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia yang digunakan untuk memanipulasi reputasi serta konten pornografi yang sering viral dan jelas melanggar norma hukum serta kesesuai eh, kesusi, kesusilaan. Di sini ada juga kasus ujar kebencian di Twitter dan TikTok yang memperlihatkan bahwa algoritma media sosial bisa memperkuat penyebaran kebencian, bisa tidak dikendalikan. Semua kasus ini menjadi pengingat ya bahwa kebebasan berekspresi tidak bisa dipisahkan dengan tanggung jawab etika dan hukum. Next. Nah, di sini di selanjutnya ini ada etika solusi digital. Dari bagian masalah tadi, kita tentu memerlukan agar dunia digital tetap sehat dan aman. Ya, ini ada beberapa poin. Yang pertama,
Ini penting bagi kita untuk memiliki tanggung jawab digital, artinya berpikir sebelum berbagi. Setiap konten yang kita posting bisa berdampak besar bagi orang lain. Kita berarti upload konten-konten itu yang sifatnya positif lah ya. Nah, selanjutnya ini ada empati online. Kasus ini menghargai privasi dan perasaan orang lain meskipun hanya berinteraksi lewat layar. Eh, Media sosial, kalau semisal yang menggunakan media sosial itu benar, itu membawakan dampak positif pada kita dan warga Indonesia ini. Yang ketiga, ini ada literasi digital. Kita perlu memahami aturan dan etika di dunia maya, serta bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak. Makanya diadakan mata kuliah etika ini, ini bertujuan untuk melatih literasi digital kita. Yang keempat ini ada program pemerintah seperti internet sehat dan gerakan nasional literasi digital yang diadakan oleh Kominfo yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya eh, etika di dunia digital. Pendidikan karakter digital sejak sekolah juga sangat penting ya, agar generasi muda terbiasa menggunakan media dengan beretika dan kritis. Nah, selain itu, platform digital juga diharapkan lebih transparansi dan bertanggung jawab dalam mengatur konten-konten serta melindungi data pengguna. Jadi, solusi terbaiknya ini menjaga kebebasan berekspresi adalah membangun kesadaran dan empati, literasi, dan tanggung jawab digital sejak dini. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yulia. Silakan padanya. Hmm. Baik, kita lanjut pada slide ini yaitu slide tantangan global yang akan dibawa oleh Yulia. Dua segar. Oke, jadi untuk di tantangan global ini, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana tantangan kebebasan berekspresi eh, juga terjadi di tingkat global. Nah, jadi kita semua kan tahu bahwa kebebasan sini tuh diakui sebagai hak asasi manusia dan sudah tercantum dalam berbagai konstitusi nasional saat janjian internasional seperti ada eh, Universal Declaration over Human Rights pasal 19. Nah, tapi yang menarik setiap negara itu punya cara yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan hak ini sesuai dengan kondisi sosial politik dan budaya masing-masing. Misalnya nih, di Amerika Serikat, negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling menjunjung tinggi kebebasan. Eh, Prinsip ini tuh dilindungi oleh Amendmen pertama Konstitusi AS, namun kebebasan ini tetap memiliki batas. Contohnya nih, pernah dibuat undang-undang seperti Komunitas Decency X pada dan COPPA yang bertujuan melindungi anak-anak dari konten berbahaya di internet. Tapi kemudian Mahkamah Agung membatalkan kedua undang-undang ini karena dianggap melanggar prinsip dasar kebebasan eh, berekspresi, berekspresinya. Lalu yang dimana artinya bahwa negara ini sangat liberal ataupun berjuang mencari titik seimbang antara kebebasan dan moral publiknya. Nah, lalu eh, berbeda halnya dengan Tiongkok atau Cina. Pemerintah di sana tuh menerapkan sistem sensor atau internet yang sangat ketat dikenal dengan istilah Great Firewall. Nah, lalu Firewall of China. Nah, sistem ini tuh membatasi akses masyarakat terhadap
terhadap informasi global dan menyaring konten yang dianggap bisa mengancam stabilitas politik. Nah, tujuannya adalah menjaga keamanan dan kontrol sosial, tetapi konsekuensinya kebebasan warga untuk mengakses informasi menjadi sangat terbatas. Nah, lalu di Eropa tantangan berbeda lagi. Dia fokus bukan hanya pada pembatasan informasi, tapi juga perlindungan privasi atau Uni Eropa tuh menerapkan GDPR atau General Data Protection Regular yang berfungsi untuk memastikan data pribadi masyarakat itu tidak disalahgunakan oleh perusahaan atau pihak tertentu. Nah, jadi bentuk kebebasan di Eropa ini tuh lebih diarahkan itu agar masyarakat tuh memiliki kendali penuh atas data eh, atas datanya, bukan sekedar bebas untuk berbicara. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, tantangannya itu ada pada penyeimbangan antara kebebasan informasi dan pencegahan penyalahgunaan pemerintah mengatur pemerintah ini mengatur lewat dari UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Nah, namun penerapan ini kan sering menimbulkan perdebatan apakah undang-undang ini benar melindungi masyarakat atau justru berpotensi membatasi kebebasan untuk masyarakatnya atau justru membatasi kebebasan itu sendiri. Lalu jadi kesimpulannya tidak ada negara yang memiliki kebebasan berekspresi tanpa batas. Setiap negara tuh punya tantangannya masing-masing dan dipengaruhi oleh budaya, sistem hukum dan nilai sosial yang dianutnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kebebasan dan tanggung jawab. Jadi Jadi, kita tadi sudah membahas kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dunia digital sekarang ini memberi ruang yang sangat luas bagi siapapun untuk menyampaikan pendapat. Lalu ada berbagai ide atau melakukan kritik sosial tanpa batas, jarak, dan waktu. Nah, jadi kebebasan ini juga membawa konsekuensi dari setiap kata, gambar atau unggahan yang kita buat punya dan dampak nyata terhadap orang lain. Kalau kebebasan digunakan tanpa tanggung jawab, bisa muncul banyak masalah seperti ada penyebaran hoaks, fitnah, perundungan, cyber, hingga konflik sosial. Karena itu penting sekali bagi pengguna internet untuk memiliki kesadaran etis dalam berkomunikasi. Lalu, sebelum membagikan informasi itu kita perlu perlu dulu nih, yang pertama tuh menyaring dan memverifikasi kebenaran dari informasi yang kita sebarkan. Lalu untuk memastikan sumber jelas dan bisa dipercaya, apakah sumber dari informasi itu bisa dipercaya atau tidak. Lalu mempertimbangkan dampak sosial dari unggahan kita sendiri. Lalu ada prinsip etika digital bisa dirangkum dalam beberapa hal utama. Yang pertama tuh ada jangan merugikan orang lain baik melalui kata, gambar maupun tindakan di dunia maya. Lalu menghormati hak cipta dan karya orang lain. Jadi kita jangan asal unggah atau gunakan tanpa izin. Dan yang ketiga itu melindungi privasi baik milik sendiri maupun milik orang lain. Nah, yang keempat itu adalah menggunakan teknologi untuk hal-hal positif seperti menyebarkan informasi bermanfaat dan membangun solidaritas sosial. Oke, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi di slide ini adalah ringkasan materinya. Jadi sekarang kita akan melihat materi-materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah kebebasan berekspresi adalah hak dasar setiap manusia. Jadi hak ini tuh memungkinkan setiap orang untuk berpikir, berbicara, dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut dalam konteks digital. Dan hak ini tuh diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti unggahan media sosial, komentar, karya digital, atau opini publik. Nah, yang kedua tuh kebebasan ditetapkan di bingkai oleh hukum, misalnya seperti UUT, UU Perlindungan Data dan Pribadi, atau
PDP. Nah, yang bertujuan bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga agar kebebasan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalnya, agar tidak ada penyebaran hoaks, fitnah, atau pencurian data pribadi. Nah, yang ketiga, di daerah digital saat ini, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Kita berhadapan dengan masalah seperti anonimitas, seperti identitas yang sulit dilacak, atau sensor informasi, atau ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik. Nah, semua itu menunjukkan bahwa dunia digital tuh masih membutuhkan keseimbangan antara moral, etika, dan hukum. Yang keempat, ini ada solusi utama pada literasi digital. Nah, eh, untuk literasi digital tuh kita membantu kita memahami cara menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Etika digital juga mengajarkan kita untuk tetap menghargai orang lain, menjaga privasi, dan bersikap bertanggung jawab. Nah, dengan keduanya kita tuh bisa mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, bermartabat, dan di mana kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring bertanggung jawab sosial. Oke, yang terakhir. Nah, jadi di sini sudah sampai di akhir. Jadi setelah kita berbincang tadi, kita menjelaskan tadi, media digital itu sebagai tempat untuk berbagi hal-hal positif, menyebarkan kebaikan, membangun pemahaman antar sesama. Jadi jangan biarkan kebebasan yang kita miliki justru menjadi senjata untuk menyakiti atau menyesatkan orang lain. Sebaiknya kita menggunakan kebebasan ini untuk membangun komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan memperkuat nilai kemanusiaan. Nah, jadi kami berharap materi ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menyeimbangkan antara kebebasan, etika, dan tanggung jawab di dunia digital. Jadi, terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman, dari Bapak dan Ibu dosen. Kami akan lanjut ke sesi berdiskusi untuk lebih lanjutnya. Baik, kita akan lanjut ke sesi diskusi. Jadi kalau sesi diskusi berarti bareng-bareng ya, ya kan? Hmm. Oke. Kamu pakai kameramu apa sih, Nal? Ada nih. Masuk nggak? Kamera gua. Oh, aduh. Nah, jadi di sini nih eh, pertanyaan pada diskusi kali ini tuh eh, ada pertanyaan, apakah kebebasan berekspresi di media sosial saat ini sudah dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat di Indonesia? Nah, kalau dari saya sendiri itu belum sepenuhnya, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kebebasan berekspresi itu ada batasnya. Kadang orang cuma nganggap kalau sosial media yang kita pakai sehari-hari itu cuma kayak kita tuh ruang bebas tanpa aturan, kayak misalnya kita bebas saja mau make ataupun ya kita mau ngapain aja dengan itu. Jadi kayak bebas gitu. Padahal setiap yang kita posting, setiap yang kita apa namanya chat di sosial media itu sebenarnya punya dampak yang besar banget buat sosial dan hukum. Nah, tapi di sisi lain juga banyak juga yang mungkin udah tahu kalau sosmed itu biasanya dipakai untuk hal-hal positif ya, kayak ada untuk edukasi, habis itu ada juga buat eh, bisnis digital biasanya itu juga ada sih. Nah, kalau dari Karina, Oke, kalau kalau sebar eh Hmm. bentar, sebentar. bentar. Nah, Oke, kalau dari saya sendiri, eh, saya sorry, saya setuju sebagian besar belum optimal. Masih sering kita lihat kasus ujar kebencian, provokasi, bahkan pemecahan karena kebebasan berekspektasi tidak dibarengi tanggung jawab. Nah, ini salah besar ya. Ini masalah literasi digital. Banyak orang belum tahu bahwa apa yang
unggah bisa jadi bukti hukum jika menyinggung orang lain. Jadi kita sebelum mempublish post, kita pastikan postingan tersebut itu tidak ada masalahnya dengan pihak-pihak yang lain ya. Itu dari saya sih. Kalau dari Yulia, Kalau di sini saya melihatnya dari dua sisi juga. Positifnya ini lebih masyarakat jadi aktif menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, tapi untuk negatifnya sendiri tuh banyak yang belum bisa menahan emosi di ruang digital. Jadi menurut saya tuh kuncinya ini bukan membatasi kebebasan sih, tapi meningkatkan empati dan kesadaran digital. Jadi kita lebih eh, apa ya, lebih mengerti sesama sih. Jadi kita tidak melakukan melakukan hal yang terlalu negatif gitu seperti cyber atau membuli di media sosial seperti itu. oke oke. Lalu ada yang mau ditambah? Cukup. Cukup. Ya. Oke, cukup. Mungkin itu saja pertanyaan diskusi dari kami. Kami tutup, kami akhiri. Eh, Langsung salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.